Ganteng-ganteng ini masih pagi, masih semangat untuk memulai pelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, Ibu absen dulu ya. Oke. Ada berapa orang yang hari ini tidak hadir? Ya. Kori, terus siapa lagi? 5 orang. Ibu ulangi dulu ya. Regiano. Ada Ibu. Arilin Tabun. Apa ini? Sakit. Arilin Dean. Tidak ada kabar? Alicia Leo. Arga. Barisa. Elvie. El Alfa. Franklin. Weni. Sunita. Kenwar. Kensi. Kera. Novan. Novan sakit ya. Noela. Rehan. Stefani juga izin ya. DJ. Vanessa. Eronimo. Oke, berarti 5 orang yang tidak hadir. Ada yang sakit, ada yang alfa, ada yang izin. Ya. Kita akan mulai kita punya pelajaran pada pagi hari ini. Sebelumnya Ibu mau menjelaskan bahwa tujuan pembelajaran kita hari ini tentang hubungan alam dengan kehidupan manusia. Alam dengan kehidupan manusia. Dan yang kedua, menggambarkan bagaimana alam mendukung kehidupan manusia. Alam mendukung kehidupan manusia. Ya, yang ketiga, menyusun teks laporan mengenai keterangan dalam kehidupan manusia. Ibu mau tanya dulu kepada anak-anak, apa saja yang ada di alam yang bermanfaat bagi kehidupan manusia? Ada yang bisa jawab kah? Apa saja yang ada di alam yang bermanfaat bagi kehidupan manusia? Coba ya. Apa? Udara segar. Ya, ada lagi toh? Selain udara segar, ada lagi? Banyak manfaat alam bagi kehidupan manusia. Selain alam, selain udara segar, apa lagi? Ya, banyak manfaat alam bagi kehidupan manusia. Salah satunya yang dikatakan oleh Kensi yaitu udara yang kita hirup setiap hari. Oke. Kita memulai pelajaran hari ini dengan
Nah, ini gambar apa nih? Coba lihat semua. Laut atau? Ya, ini gambarnya yang kalau lebar itu atau luas itu dinamakan laut. Ini apa? Ini apa yang dilihat dalam gambar ini? Ada apa lagi? Air terjun, ada sungai toh? Dan air terjun mengalir ke sungai. Oke. Dan sini kalau kesimpulan ini apa yang terjadi di dalam ini? Gambar keseluruhan ini adalah menggambarkan tentang Nah, adik-adik yang kita lihat bahwa alam adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Alam adalah apa? Segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Coba ulangi ini. Weni. Segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Alam adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Seperti apa? Matahari. Ada air, ada tanah, ada hewan, ada tumbuhan, ada matahari. Contohnya, ada pohon yang tadi kita lihat gambar itu ya, ada gunung, ada sungai, ada hewan, dan masih banyak yang ada di alam. Kita akan melihat Oke. Kita sama-sama nonton video ini ya.
Oke. Selesai. Oke. Oke, kita sudah selesai nonton video. Sekarang kita lanjutkan pelajaran kita ya. Masih semangat toh? Masih semangat? Mana senyuman terbaiknya? Mana senyumannya? Oke, berarti kita masih lanjut ya. Tadi kita sudah menonton video tentang apa? Alam. Di situ tadi ada videonya apa di dalam? Ada iya, ada manusia, semua saling ketergantung. Iya, semua di dalam cipta alam semesta. Oke. Nah, alam, benda-benda yang ada di sekitar kita yaitu alam, itu tadi seperti apa? Air, terus apa lagi? Tanah, udara, iya. Sinar matahari ini adalah pemberian dari alam terhadap kita manusia. Iya. Contoh, alam memberi kita makan melalui apa? Ya, melalui tumbuhan. Tumbuhan seperti apa? Itu dari tumbuhan. Kalau dari hewan, iya, sapi, terus apa lagi? Ayam. Kalau dari tumbuhan itu padi itu menghasilkan apa? Padi menghasilkan ya, beras dan apa? Menjadi nasi. Terus apa lagi? Sayur dari kebun. Terus apa lagi? Ikan dari sungai. Siapa yang di sini suka ikan sungai? Enak. Siapa yang lebih suka ikan laut? Saya. Kalau kita mengonsumsi ikan banyak gizi. Itu dari apa?
dehidrasi. Iya, karena kurang minum. Nah, selain itu alam juga apa? Memberikan kita bangunan. Contoh apa? Dari alam itu dari hutan. Iya, dari hutan kita bisa mendapatkan kayu. Kayu untuk membuat apa? Rumah itu apa lagi? Ini apa ini? Meja. Kursi. Dari apa? Dari hutan, yaitu pohon. Kalau dari batu dan pasir, kita bisa dapatkan dari mana? Dari gunung. Dari sungai toh? Iya. Sungai. Terus apa? Contohnya rumah kita dibangun dari bahan alam seperti kayu, pasir. Sampai di sini rumahnya dibuat tanpa pasir. Ada pasir, ada tanah. Tanah apa? Tanah hitam atau tanah apa? Tanah. Ada yang rumah dari tanah liat, ada yang tanah Putih. Itu alam dari segi memberi kita dari apa? Bahan bangunan. Terus peran alam yaitu apa lagi? Memberikan energi. Contohnya apa? Dari alam kita mendapatkan matahari. Terus dari alam juga kita mendapatkan apa? Angin. Terus dari alam juga tadi menghasilkan apa? Air. Nah, kalau energi ini matahari ini dia punya fungsinya untuk apa? Energi dari pagi ayam. Terus apa lagi? Iya, dari matahari juga bisa menghasilkan listrik. Kalau angin bisa menghasilkan apa? Dijadikan tenaga listrik atau kincir angin itu ya. Terus air juga bisa memutar apa? Iya, PLTA. Ya, alam juga sebagai tempat hidup untuk makhluk hidup. Contohnya hutan adalah hutan untuk tempat tinggal hewan. Terus apa lagi? Laut untuk tempat tinggal ikan, terumbu karang, ya toh? Alam juga menjadi tempat tinggal Jadi alam bermanfaat untuk hewan, untuk tumbuhan, untuk manusia. Nah, coba Ibu mau bertanya. Coba anak-anak atau murid-murid yang tersayang, coba sebutkan 3 hal yang kamu pakai setiap hari yang berasal dari alam. Menghirup udara di bawah pohon. Yang kamu pakai berarti benda atau Baju. Satu-satu. Baju terbuat dari apa sehingga menjadi baju? Kain. Iya, kain itu sama dengan baju juga. Terbuat dari benang apa? Benang. Itu dari mana? Dari apa? Alam. Benang wol itu apa? Dari Bulu domba. ada dari ulat sutra. Makan dedaunan dan menghasilkan apa? Baju. Benang. Diproduksi menghasilkan benang dan diproduksi lagi menjadi apa? Baju. Selain baju apa lagi? Celana. Sama saja toh dia punya Sepatu. Apa lagi yang kamu pakai ini? Meja. Meja terbuat dari apa? Kayu dari mana? Dari pohon. Pohon terdapat di mana?
ini meja, terus apa ya? Benda. Kursi tadi sama tembok. Ya. Tembok terbuat dari apa? Batu. Iya, batako, semen, pasir dan lain sebagainya. Bahan bangunan. Itu kita pakai atau kita tinggal di dalam toh? Dibangun menjadi rumah dan akhirnya kita tinggal di dalam. Jadi yang kita pakai setiap hari berasal dari alam. Contohnya meja, terus apa lagi? Kursi. Yang ada, coba lihat yang ada di sekitar kita nih yang berasal dari alam. Apa ini Ken? Apa? Yang berasal dari alam yang ada di kita sekitar yang di dalam kelas ini. Yang salah satunya apa? Lemari. Apa lagi? Iya, semua berasal dari alam. Oke, semua sudah mengerti kan? Sudah. Oke. Nah, kita harus apa? Kalau kita sudah mengerti tentang peran alam yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita manusia, maka sebagai manusia kita juga punya tanggung jawab untuk apa? Untuk memelihara. Kita punya lingkungan. Kita punya alam. Supaya tidak hanya kita yang nikmati, tetapi sampai dengan anak cucu. Turun temurun. Orang tua kita menjaga alam dan akhirnya kita ya menikmati. Oke, alam contohnya kita pergi ke gunung, menikmati indahnya pemandangan alam gunung. Contoh lain kita pergi ke laut, menikmati pantai yang indah. Itu semua adalah pemberian dari Tuhan melalui alam ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, kita tidak boleh apa? Iya, kita harus menghargai atau menjaga kita punya lingkungan. Contohnya apa? Contoh, kita menjaga kita punya alam sekitarnya. Iya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Terus apa lagi? Menanam pohon. Supaya apa? Iya. Terus apa lagi? Tidak menebang pohon sembarangan. Terus apa lagi? Melestarikan. Sekarang itu banyak sekali hewan-hewan yang sudah punah. Karena apa? Salah satunya ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Jadi pemerintah sekarang buat banyak aturan untuk melindungi hewan dan tumbuhan. Salah satunya hewan yang paling kalian tahu untuk dilindungi itu apa? Anjing, singa, kucing ibu. Yang sudah ini punah sekarang dilindungi. Contoh di laut. Sini kan daerah laut toh? Ya. Ikan. Ada yang itu ya. Kerangki. Ikan. Tangan buat rehat. Kita beri W-O-W. Berry W. Wow. Tepuk tangan sekali lagi buat rehat. Nah, sekarang kita tinggal di pesisir pantai yang sekarang dilindungi itu yaitu apa? Ya, Bima itu salah satu hewan hewan laut yang sudah lama dan harus dilindungi. Melestarikan hewan dan tumbuhan. Oke, Ibu mau tanya, ada yang mau bertanya? Sudah mengerti kok? Sudah mengerti dengan pelajaran hari ini tentang peran alam terhadap kehidupan manusia? Sudah? Ada yang mau bertanya? Tidak. Kalau tidak ada bertanya, kita kerjakan soal ini. Oke. Nanti ada berapa nomor ya? Ada 5 nomor. 5 nomor, jadi 3 kelompok, 1 orang 1 nomor huruf. Ya, datang di
dulu, datang baru tinggal centang di sini, saya bulatkan di sini, benar atau salah. Oke, dibaca dulu soalnya. Manakah yang merupakan contoh manfaat amal yang tidak makanan? Dibacanya di dalam hati saja, diskusi. Oke, ada yang mau menjawab kah? Nomor 1. Saya ibu. Ya, Saya ibu. tadi Rehan sudah. Franklin, manakah yang merupakan contoh manfaat alam dalam bidang makanan? B. Ayo datang ke sini. Lingkar di bagian jawaban yang benar. Dibaca dulu. Jangan ya. Oke. Saya ibu. Oke, kita baca dulu. Tunggu. Manakah yang merupakan contoh manfaat alam dalam bidang makanan? A. Televisi, B. Nasi, C. Sepeda, D. Buku. Mana yang termasuk dalam makanan? B. Oke, tepuk tangan buat Franklin. Saya ibu. Oke, nomor 2. Oke, Ina. Baca dulu sumber air yang dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari adalah sumber air ya. Dalam kehidupan sehari-hari. Oke, silakan duduk. Saya ibu. Saya ibu. Saya ibu. Oke, silakan duduk. Oke. Bisa saja air sungai, bisa juga air minuman dalam botol. Tapi kebanyakan di kampung itu pakai air apa? Di kampung. Iya, air dalam botol itu untuk dalam kehidupan sehari-hari, berarti bisa mandi, bisa minum, bisa cuci, ya. Bisa air sungai. Yang penting air sungai itu bersih. Oleh karena itu, kalau mau air sungai bersih untuk kehidupan bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari, harus jaga lingkungan. Tidak boleh buang sampah. Kalau air minuman dalam botol ini biasa dipakai untuk apa? Minum saja, toh tidak dipakai untuk mandi. Kan ini dalam kehidupan menyentuh soal dalam kehidupan sehari-hari. Oke, bisa juga air minuman untuk orang-orang yang mampu, bisa beli air minuman dalam botol untuk pakai dalam kehidupan sehari-hari. Oke, lanjut. Ini pertanyaannya tentang soal isian. Oke, siapa yang bisa jawab pertanyaan nomor 1? Kelompok sini belum? Ayo. Udara bersih dibutuhkan manusia untuk? Oke. Iya. Tepuk tangan buat Raisa. Udara yang bersih dibutuhkan manusia untuk dihirup atau apa? Selain dihirup untuk apa? Iya, untuk dihirup atau untuk bernapasan. Kita bernapas butuh apa? Udara yang bersih. Oke, pertanyaan nomor 2. Pohon memberi kita buah dan juga kelompok sini belum. Pohon memberi kita buah dan juga Oke, pohon memberi kita buah dan makanan. Ada yang lain kan? Vanessa. Oke, pohon memberi kita buah dan juga
sayuran. Ya, makanan ini kan sudah masuk dalam buah dan sayur, nah. Jadi disebut makanan. Oke. Sekarang soal nomor 3. Tuliskan 3 hal dari alam yang kamu gunakan hari ini. Eronimus. 1, tulis 1 dulu di sini. 1, 2, 3. Bilang saya Eronimus dulu. Yang kamu pakai sekarang. Yang sekarang kamu pakai. Ibu saya nomor 2 ibu. Ibu saya usia nomor 2. Ya, nomor 3 Junita. Nomor 1. Saya nomor 1. Ya. Ibu saya nomor 3. Ibu saya ibu. Oke. Eronimus bisa? Oh, bisa dia. Saya ibu saya ibu. Ibu saya Tadi kan sudah. Ken maju dulu. Ken kasih 7 Junita ya. Ayo cepat. Yang kamu pakai hari ini. 1. Saya ibu. Yang lain, yang dipakai. Yang lain duduk dulu. Nanti semua dapat ini. Ibu saya nomor 3. Cepat. Ibu saya nomor 2 ibu. Saya nomor 3. Ibu saya nomor 3 ibu. Abi nomor Jawa. Oke. Nomor 2. Saya yang kedua. Saya nomor 3. Ibu saya nomor 3 ibu. Oke, buku. Saya ibu. Ya. Saya ibu. Saya ibu. Saya ibu. Nomor 3. Tadi Vanessa suka. Ibu saya. Saya belum. Oke. Tepuk tangan. Jadi yang kita pakai saat ini salah satunya HP. 2 buku pulpen. Ini bisa meja, tadi kan sudah dijelaskan. Kok meja terbuat dari baju. Oke. Oke, sekarang kita akan masuk dalam diskusi kelompok. Diskusi kelompok. Ibu akan bagi dalam 3 kelompok ya. 3 kelompok. Sebelum ibu bagi, tadi kita sudah nonton tentang video dan alam, toh? Ya. Ya, peta ini menggambarkan apa? Peta Dunia. Iya. Yang hijau-hijau ini adalah apa? Semua ini di dalamnya termasuk alam. Ada tempat tinggal, ada perairan, ada laut, terus ada apa lagi? Ada sungai. Iya, ada gunung, ada pohon-pohon, semuanya ada di dalam peta. Oke, kita akan masuk dalam diskusi kelompok. Ibu akan bagikan gambar-gambar ini dan semua anak-anak berdiskusi di dalam kelompok dan buat laporan. Laporan teks tentang gambar yang kalian rakit dengan Ken. Lihat gambar apa yang kalian lihat di sini dan buat laporan.
buat laporan ya. Oke. Itu gambar itu dia satu maksud ya. Ada yang mau ke kamar mandi silakan. Oke. Semuanya lihat di gambar masing-masing. Terus kita akan menulis apa? Laporan teks tentang gambar yang apa? Gambar yang ada di laporan teks itu. Semua perhatikan gambarnya. Ibu akan jelaskan cara penulisan laporan teks. Laporan teksnya yaitu pertama-tama kalian lihat dulu gambar yang ada di dalam. Gambar yang kalian pegang ya. Pertama itu lihat gambar. Lihat gambar terus tentukan temanya. Tentukan apa? Tema dari gambar ini. Dari gambar itu tentukan tema dari gambar ya. Terus apa lagi? Setelah tentukan tema atau judul ya. Tema atau judul dari gambar. Ya. Tema atau judul. Terus kedua, buat isinya. Isi dari gambar itu. Tentukan isi. Tentukan isi dari gambar itu. Gambar itu bercerita tentang apa? Tentukan gambar. Tentukan isi. Isi dari gambar itu. Tentukan isi dari gambar itu. Seperti gambar itu bercerita tentang apa toh Franky? Gambar yang kamu pegang itu bercerita tentang apa? Bercerita tentang apa? Terus tulislah manfaat. Manfaat dari gambar itu. Jadi di dalamnya isi ini ada dia punya manfaat atau fungsi. Hubungan gambar itu dengan kehidupan manusia. Dengan kehidupan manusia. Terus apa lagi? Tentukan manfaatnya. Hubungan dengan atau manfaat. Manfaat dari gambar itu untuk kehidupan manusia. Terus selain tentukan dia punya manfaat, apa lagi? Proses. Dia punya proses. Apa ini? Proses. Prosesnya bagaimana? Proses terjadinya gambar itu bercerita tentang apa berarti proses terjadinya. Ya, proses. Kayak terus ini
buat kesimpulan. Contohnya, contoh gambar hutan di situ yang gambar kalian tuh hutan, contoh hutan. Hutan sangat bermanfaat bagi kehidupan apa? Manusia. Nah, melalui apa? Kan tadi saya sebutkan yang bermanfaat, toh? Melalui apa? Terus tentukan satu orang penulis dan apa lagi? Selesai menuliskan itu, silakan tentukan satu orang untuk maju ke depan untuk presentasikan hasil yang kalian apa? Buat. Sudah mengerti? Sudah mengerti? Oke, silakan kerja. Silakan dikerja. Waktu selama 10 menit. Waktu selama 10 menit. Geser ke sana. Masih ada. Tulis di kertas biru. Ditulis cepat ya. Ada yang mau bertanya? Ya, tulis. Ya, ditulis semua, nanti satu maju dan bacakan hasilnya di depan. Jadi gambar ini nih contohnya, ini gambar tentang apa nih? Apa? Menangkap? Iya, sama aslinya toh. Ini menangkap ibu. Iya. Jadi temanya apa? Ibu. Satu baca. Ibu. Kasih yang tulisan baik, yang tulis ya. Iya. Gambar ini sama, hubungannya sama ya. Apa nih? Ini nelayan menangkap ikan di laut. Ini judulnya apa nih? Ini apa yang kalian dapat? Berarti ini alam yang menceritakan tentang tulis di kertas biru. Ibu jangan. Kenapa? Ayo kerja dulu. Ya. Tulis sudah nih, ini ya sama. Tulis dulu kan kalian tentukan. Ada yang belum mengerti? Sudah mengerti semua? Ada yang mau bertanya tentang diskusi ini? Judulnya ini kan tentang laut. Jadi manfaat apa? Manfaat laut bagi kehidupan
Ini temanya kalian apa? Ini gambarnya tentang apa? Pohon-pohonan dan pepohonan. Berarti ini kan hutan, toh? Ya. Berarti manfaat hutan bagi ini temanya ini manfaat hutan bagi kehidupan manusia. Hutan. Ini kan hutan, toh? Pohon-pohon hutan. Berarti temanya apa tadi? Manfaat hutan bagi kehidupan manusia. Oke, berarti temanya itu ya. Iya. Manfaat air tulis dulu. Jadi manfaat hutan dalam kehidupan manusia itu manfaatnya. Dia punya C atau dia punya du. Terus, nah, ini hutan ini hutan ini. Jadi yang bagian orang ini bisa dikasih kan tanah. Saya makan tadi sudah manfaat hutan bagi manfaat sudah tulis di bawahnya saja. Manfaat teman itu manfaat berasa temanya manfaat ini laut bagi coret kuat penggunaan laut bagi ya. Bukan manfaat hutan Nah, ini bagus ini berdiskusi. Jadi temanya tadi apa? Manfaat laut bagi kehidupan manusia. Hubungannya dengan ini itu melalui hubungannya dengan manusia, yaitu melalui laut manusia bisa mendapatkan ikan dari sunset.
Ay, besok doang. Langsung dibikin. Ah. Oke, cepat ya. Oke, cepat tulis. Pada saat hubungan yang bisa sama persatuan dan persatuan agama laut adalah tempat.
laut penutup laut adalah tempat yang paling indah bagi manusia berlibur dan juga melihat pemandangan sunset yang memancarkan di laut. Sudah ibu. Ada tambah ibu. Oke, kalau sudah, Ibu kelompok 3 baca duluan ibu. Ibu kelompok 3 baca. Ibu kamu sudah ibu. Oke, sudah semua. Oke, semuanya. Karena nanti kita mulai dari kelompok mana duluan? Kelompok 3. Ibu kelompok 3 ibu. Kelompok 3. Saya pegang dulu baca kita yang Tidak pakai ini. Ini contoh, itu tadi contoh. Oke, sudah semua. Kalau sudah semua, ayo maju ke depan untuk presentasikan. Kelompok 3, semuanya dengarkan ya. Ya, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan gambar-gambar. Silakan bawa gambar ya. Ya, satu orang yang pegang gambar. Sudah, kelompok 3. Majunya ke depan, kami dari kelompok ini akan mempresentasikan hasil gambar kami. Tunjukkan gambar. Ya, ada. Shalom, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 3 membacakan hasil laporan kami. Membacakan ya. Shalom, selamat pagi teman-teman dan ibu guru. Kami dari kelompok 3 mau membacakan hasil laporan tentang alam. Ya. Tema manfaat laut bagi manusia. Bercerita tentang penilaian dan jalan ikan pada sore hari. Hubungan gambar bisa mendapatkan ikan untuk kita makan dan jual dan Yang lain perhatikan dulu. manfaat gambar laut adalah tempat untuk mencari ikan dan menjual ikan.
Penutup laut adalah tempat yang paling indah bagi manusia untuk berlibur dan juga bisa melihat pemandangan sunset dan ikan-ikan di laut. Oke, tepuk tangan buat kelompok. Oke, tepuk tangan kelompok 3. Mana yang punya gambarnya? Hasil kerjanya sini. Ya, ini gambar kelompok 3. Ini gambar kelompok 3. Oke, jadi kelompok 3 hasil diskusinya tentang manfaat laut dalam kehidupan manusia. Oke, kelompok 1. Kelompok 1 bisa tolong diam untuk dengan kelompok 1 punya diskusi hasil diskusi. Untuk kelompok 2 bisa dengar. Kelompok 3 bisa dengar. Bisa. Oke. Baik, selamat siang teman-teman dan ibu guru. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil laporan kami. Pertama, tema manfaat air bagi pertanian. Isi dari gambar. Manfaat air bagi pertanian adalah menyiram sayuran-sayuran dan buah-buahan. Tentang perkebunan. Hukumannya adalah air berguna untuk pertanian untuk menyiram sayuran. Dan manfaatnya adalah melalui sayuran ini manusia dapat makan dan mendapatkan vitamin. Prosesnya adalah melalui dari pembibitan dan menyiram, diberi pupuk dan menjadi sayuran yang berguna bagi kehidupan manusia. Kesimpulannya adalah air sangat bermanfaat bagi manusia, hewan dan juga tumbuhan. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Ken bisa. Oke, yang kelompok 2. Jadi kelompok 1 tentang manfaat air dalam kehidupan manusia. Kelompok 2 Ken maju Ken. Oke. Sampai tulis. Oke, kelompok 1 tolong perhatikan di kelompok 2 dan kelompok 3 tolong perhatikan kelompok 2. Oke. Adalah tema manfaat bagi manusia. Ada pepohonan dan pegunungan. Kita dapat menghirup udara yang segar. Kita dapat manfaatkan pohon sebagai sayur. Ya, terus lanjut. Terjadinya alam dan penciptaan hutan sungai manfaat bagi manusia, hewan dan tumbuhan. Oke, sudah selesai. Jadi kelompok 3 ceritanya judulnya tentang manfaat hutan bagi kehidupan manusia. Manfaat hutan itu di hutan itu ada apa? Pohon. Ada hewan di dalamnya. Dan menurut pohon ini apa? Kita memperoleh apa? Kayu. Lalu menghasilkan apa? Meja, kursi, jendela. Oke. Berarti semua sudah mengerti tentang pelajaran hari ini? Sudah. Semua sudah mengerti pelajaran hari ini? Sudah. Oke. Kesimpulannya pada kita yang hari ini, Ibu hapus dulu ya. Ya. Kesimpulannya, alam adalah, kamu perhatikan di depan, alam adalah anugerah yang sangat penting bagi kehidupan
Indonesia yang pintar, yang cerdas, kita harus apa? Menjaga lingkungan. Peduli terhadap lingkungan. Terus kita itu melestarikan apa? Agar tetap nyaman, supaya bisa berlangsung untuk apa? Kehidupan generasi yang apa? Ya, generasi kehidupan manusia yang apa? Datang. Tidak hanya kita yang menikmati, kalau kita menjaga dengan baik alam ciptaan Tuhan, bukan hanya kita yang menikmati, tetapi sampai generasi selanjutnya dapat menikmati apa alam yang Tuhan berikan. Oke, kita akan mengakhiri kita punya pembelajaran hari ini. Ibu kasih tugas dulu. Tugasnya adalah menulis laporan secara pribadi, masing-masing orang, tidak berkelompok, tentang satu benda alam. Contohnya ada air, tanah, matahari. Jadi kalian mau pilih yang mana? Mau tulis tentang air, tadi air sudah di kelompok sana, toh? Ada yang namanya tanah, udara, silakan tulis PR dulu. Ibu PR kok? Ya, silakan tulis PR. Ibu. Silakan tulis PR. Sudah? Ada yang mau bertanya? Sebelum kita pulang? Sudah? Kalau sudah, oke, kalau sudah, kita mengakhiri kita punya pembelajaran hari ini. Ibu minta satu orang tutup kita di dalam doa. Siapa yang Inam? Inam tutup kita di dalam doa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Teman-teman dan guru saya mereka berdoa. Khusus Bapak, saya masing-masing. Terima kasih sampai di rumah dan juga berarti sendiri mau pulang. Berkati agar itu sendiri dan sampai di kami adalah kami. Amin. Amin. Oke, silakan duduk. Siapa yang siap format? Selamat siang. Vanessa. Berdiri siap.